Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo NH Lovers, jumpa lagi. Sekarang saya sedang bersama Mas Sofan Mujahid, ya, Sofan Mujahid, Presiden OSIS SMA IT Nur Hidayah 2017-2018 dan sekaligus Ketua FU Jateng Forum OSIS Jawa Tengah 2018-2019. Oke, NH sekalian, kita sekarang sedang di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3. Terminal 3. Kita baru mendarat karena anterin Mas Sofan nih acara ISLC. Apa ya panjangannya? Student Leadership Camp di UI ya, yang tahun 2019. NH sekalian, Mas Sofan, gimana Mas Sofan, kira-kira udah siap belum mengikuti ISLC? Persiapan untuk ISLC insya Allah sih ada secara mental, secara ruhiyah, secara pemikiran juga, dan secara perencanaan apa peran yang akan kita ambil seperti itu. Oke, Mas Sofan, kita ke ini ya, ngobrol tentang Mas Sofan kan Presiden OSIS SMA Nur Hidayah. Nah, gimana sih dulu ceritanya dan ini strategi jadi aktivis ya, jadi Presiden OSIS SMA Nur Hidayah. Ya, teman-teman. Jadi strateginya sebenarnya kita dalam meningkatkan kualitas diri dan juga bagaimana kita mengambil peran. Yang pertama kita adalah paham. Paham maksudnya gimana? Jadi paham itu kita paham nih diri kita itu sebenarnya passionnya di mana. Kita paham sebenarnya peran kita itu di mana, dan kita paham apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Lu udah niat gak jadi ketua OSIS Presiden OSIS itu, niat gak? Dulu ini yang minta kan Ustaz. Minta sih, cuma memang kan pembina kan menawarkan membuka seluruh peluang ya, siapapun yang mau jadi presiden OSIS saya masih ingat dulu saya kan di masjid di dalam kan, terus dipanggil Ustaz, mana sini Pak, duduk samping, terus tuh diberikan arahan bimbingan. Itu kan silent padahal. Ya semuanya dapat Pak, kegeeran amat. Ya. Oke, gimana nih Mas Sofan? Akademik selalu oke, karena Mas Sofan masih dapat ranking 1 ya di kelas, tapi ya. Paralel nggak? Paralel insya Allah 3 besar kok. Paralel 3 besar ya, lumayan. Ya. IPS 1, 12 IPS 1. Gimana nih mensinkronkan kesibukan? Presiden OSIS, Ketua OSIS Jawa Tengah, sempat ngobrol-ngobrol bareng Gubernur Pak Ganjar. Halo Pak Ganjar. Terus juga akademiknya juga harus oke. Ya. Gimana? Jadi prinsipnya kita menjadi seorang yang strong in balance gitu. Jadi kita kuat dalam keseimbangan. Kenapa? Karena ketika kita seimbang antara organisasi, akademi, kemudian hal-hal yang lainnya, maka kita akan lebih memiliki sebuah keterterimaan yang lebih luas gitu di antara lingkungan kita. Nah, terus strateginya gimana? Manajemen waktu. Nah, ini merupakan pertanyaan yang paling sering dilontarkan pada saya. Gimana sih Kak caranya manajemen waktu? Kalau sebenarnya secara teknis itu tergantung masing-masing caranya gimana. Boleh lewat melalui misalkan daily activity boleh, kemudian melalui skala prioritas boleh. Yang terpenting kita ada nih tekstualnya, strategi action plan-nya satu minggu depan, 1 bulan ke depan kayak gitu. Dan ini menyesuaikan gimana ciri khasnya teman-teman dalam menjaga waktunya. Tapi teman-teman semuanya nggak cuma hal yang teknis, tapi juga ada yang hal yang lebih penting. Ini merupakan wujud representasi dari diri kita. Secara langsung kita akan lebih mudah untuk manajemen diri, yaitu dimana kita disiplin untuk beribadah kayak gitu. Nah, karena apa? Karena itu sebagai acuan kita, dan juga salah satu poin pentingnya ketika kita manajemen waktu adalah doa. Kenapa kok bisa doa? Karena itu nanti kita meminta suatu diselesaikan pada tepat waktunya. Terus support gak sih SMA IT untuk organisatoris gitu, atau juga harus balance antara organisasi, akademik? Kira-kira apa nih yang dapat dari sekolah nih? Keren gak sih sekolah SMA IT Nur Hidayah? SMA IT Nur Hidayah insya Allah kita doakan istiqomah, semoga selalu keren ya. Doakan semoga istiqomah. Nah, jadi di kan SMA, dalam rangka promosi juga. Ya, di SMA IT Nur Hidayah itu teman-teman semuanya
bahwa di situ kita nggak hanya fokus terhadap satu poin aja gitu loh, nggak hanya terfokus pada satu kapasitas ciri khas orang aja, tapi kita memiliki ciri khas masing-masing kan. Nah di situ di SMA ITN Hidayah insya Allah kita bisa dikembangkan dengan cara apa, dengan diberikan sensitivitas untuk mengembangkan diri gitu. Jadi kita nggak ada sebuah paksaan kamu harus di sini, kamu harus di sini, tapi kita memberikan sebuah penawaran, ini potensi saya Pak Guru, ini potensi saya Ustadz gitu kan. Nah akhirnya diberikan ruang di situ. Nah ketika diberikan ruang, nah di situ kita harus maksimalkan gitu. Oke, terus apa nih? Ini udah jadi udah selesai ya jadi ketua forum OSIS Jawa Tengah. Nah, untuk ini deh pemuda secara umum deh, kira-kira apa nih pesan pemuda atau mungkin anak-anak SMA IT yang nonton nih, adik-adik mungkin atau teman-teman kelas 12, adik-adik atau ya semuanya deh secara general umum. Ya. Teman-teman semuanya, khususnya pemuda Indonesia secara umum ya, yang terpenting kita di sini bersama-sama untuk belajar gitu ya. Semua dari kita adalah orang yang memiliki berlian di dalam dirinya. Nah, gitu. Dan pesannya buat teman-teman semuanya, yang terpenting selalu sustainable on the good gitu ya. Selalu berkesinambungan dalam melaksanakan kebaikan, karena kita menjadi orang hebat itu bukan karena kita memberikan ke semua orang bahwa nama kita hebat, enggak, bukan karena kita menunjukkan prestasi-prestasi, enggak, tapi kenapa? Karena kita memberikan sebuah aksi nyata bahwa ini loh kontribusi kita, ini loh kontribusi besar kita, dan akhirnya kontribusi besar kita itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Akhirnya kita juga akan memiliki keterterimaan, akseptabilitas di lingkungan kita. Tuh, jadi teman-teman pemuda Indonesia secara umum, yuk kita bersama-sama ini. Kita bersama-sama karena apa? Karena Indonesia ini teman-teman dibangun bukan hanya dengan satu orang saja, bukan hanya dengan satu air mata saja, bukan hanya dibangun dengan satu tulang punggung saja, akan tetapi dibangun dengan akumulasi perjuangan dari setiap generasi dan juga dengan ketaatan terhadap orang tua kita ataupun pemimpin yang sedang memimpin kita gitu. Jadi nggak hanya akumulasi dari setiap perjuangan, tapi juga ketaatan di dalam perjuangan itu. Itu ada seorang yang ngasih motivasi itu, saya ingin nambahin itu, harus ada ketaatan di dalamnya gitu. Baik, terus gini nih, kan kamu masih muda nih ya, Mas Afan masih muda. Terus rencana ke depan nih untuk Indonesia, kira-kira punya mimpi apa nih? Oke, rencana untuk Indonesia, teman-teman semuanya, sedikit bercerita, saya sudah punya buku planning konsep untuk Indonesia sampai di 2045 sih, di 2045. Ini bukan iseng-iseng sih, tapi ini merupakan sebuah wujud di mana kita sudah mulai merancang dari sekarang, karena kita tahu bahwa perjuangan Indonesia itu nggak dilakukan secara singkat. Jadi ini time prediction ya. Suatu saat nanti di tahun 2024, ini belum tentu pasti, tapi akan ada sebuah titik poin di mana Indonesia akan sadar tentang identitas dirinya. Nah, sehingga di situ nanti Indonesia akan kembali merekonstruksi esensi dan entitas dari negaranya. Nah, kemudian dari 2024 sampai nanti di 2030 itu peran dari kita nih teman-teman, dari pemuda, aktor bonus demografi. Nah, di situ kita harus merangkai kerangka yang sudah dibentuk kembali, mengisi rangkaian-rangkaian itu, dan nanti Indonesia menjadi negara yang berdikari, yang mandiri gitu ya, karena memiliki sebuah pijakan untuk nanti menjadi Indonesia yang emas gitu ya, yang cemerlang. Oke, biasa ya. Baik, selanjutnya ini kan acara mau ke acara ISLC nih. Yeah. Indonesian Student Leadership Camp. Jadi SMA IT selalu mengirimkan presiden OSIS dan wakil presidennya, ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya untuk ikut acara ISLC. Semuanya full difasilitasi oleh sekolah. Ini salah satu dukungan support dari sekolah yang luar biasa kepada anak-anak yang berpotensi untuk mengembangkan dirinya di leadership. Terpilih yang menjadi salah satu dari 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Oke, luar biasa, selamat Mas Sofan. Dan saya pikir nanti kita akan banyak lagi teman-teman. Ini baru nyampe di Jakarta. Mas Sofan
dan Mbak Salma Abia. Sama dia. Nah, kita mengirimkan presiden dan wakil presiden untuk ikut acara ini ditempa di sini selama 5 hari. 5 hari. Selama 5 hari biasanya nanti ke DPR RI dan seterusnya itu untuk belajar tentang leadership dan siap menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Siap nyalon jadi ketua FON ini, kayaknya Forum Nusantara. Oke lah, terserah, ini nggak ada yang ngajarin ya. Ini sekalian pokoknya kalau dia Intinya saya mewakili teman-teman deh dari seluruh Indonesia. oke, itu aja kayaknya untuk kita. Mohon maaf kalau ada salah ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut perjalanan. Saya dan Sat Putri mau lanjut perjalanan ke Lampung. Kita mau ada acara di sana. Mas Sofan, Mbak Bia dan teman-teman peserta SLC akan ke UI. Oke, anak-anak sekalian, ditunggu peran kalian ya tentu ya Mas Sofan. Tidak hanya Mas Sofan sendiri, tapi seluruh anak-anak muda, siswa, siswi dan seluruh pemuda Indonesia untuk berkontribusi buat negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semangat menebar kebaikan.